Cepat, cepat, cepat. Dia akan melahirkan. Sayang, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tunggu. Kamu tidak diizinkan pergi. Siapa yang memberi izin? Kamu tidak mengajukan cuti, tapi kamu malah meninggalkan posmu. Apa kamu tidak peduli dengan pabrik ini? Apa kamu tidak peduli dengan kehormatan kolektif kita? Pabrik kita baru saja meraih keuntungan, dan kamu malah meninggalkan posmu. Turunkan dia sekarang juga. Segera temui klien. Sayang. Sakit-sakit sekali. Sakit-sakit sekali. Manajer pabrik, apa yang Anda katakan? Dia adalah istri saya. Saya harus membawanya ke rumah sakit. Soal klien, bukannya hanya saya yang bisa menemui mereka. Kamu adalah insinyur kepala di pabrik kita. Sekarang masih jam kerja. Kamu telah meninggalkan posmu. Apa kamu mau kena denda? Sisi mengalami pendarahan. Jika kita tidak membawanya ke rumah sakit, bayinya tidak akan selamat. Song Hui istrimu yang melahirkan. Bukan kamu. Kamu tidak bisa mengorbankan kehormatan kolektif perusahaan demi kepentingan pribadimu. Kamu benar-benar tidak boleh pergi. Silakan denda saya jika mau. Menyingkir. Kamu. Operasi ini memakan biaya 50 juta. Kak Hui, bonus pabrik kita sudah dibagikan. Kamu seharusnya mendapat 50 juta. Berikan kamar yang bagus untuk istrimu. Bagus, bonusnya sudah masuk. Ditambah 30 juta yang kami kumpulkan. Itu 80 juta cukup untuk biaya operasi. Di kartu hanya ada 30 juta, itu tidak cukup. Bagaimana mungkin? Saya baru saja menerima bonus 50 juta. Coba gesek sekali lagi. Benar-benar hanya ada 30 juta. Halo manajer pabrik, istri saya mengalami pendarahan. Saya sangat membutuhkan biaya operasinya. Apakah Anda lupa mengeluarkan bonusnya? Saya menunggu ini untuk menyelamatkan nyawa. Bonus 50 juta itu sudah dipotong. Kamu melanggar aturan perusahaan. Meninggalkan pos tugasmu. Bonus 50 juta itu dipotong. Manajer pabrik, Anda tidak bisa melakukan ini. Jika saya tidak berhasil menemukan terobosan pada teknologi desain motor kecepatan rendah dan mendatangkan pesanan jutaan untuk pabrik, bagaimana mungkin pabrik bisa menghasilkan keuntungan? Bonus 50 juta itu adalah hasil kerja keras saya. Meraih keuntungan adalah jasa tim manajemen. Kamu hanyalah desainer klasteri. Jangan terlalu sombong. Bonus 50 juta itu dipotong karena kamu melanggar aturan perusahaan. Apa hubungannya denganku? Halo manajer pabrik. Halo, halo. Stasiun Perawan. Bagaimana situasinya sekarang? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Kami juga baru sampai di sini. Song Hui sudah di sini. Semua orang sudah di sini. Saya akan mengumumkan satu hal. Song Hui meninggalkan pos dan melanggar aturan pabrik. Bonus 50 juta dipotong. Diturunkan posisinya menjadi insinyur biasa. Sekarang sambutlah insinyur kepala kita yang baru. Shen Yao. Jadi keadaan darurat yang disebut itu hanyalah alasan untuk memanggil saya dari ruang bersalin, untuk menjadikan saya kontor, dan mempromosikan orang baru. Halo, selamat datang. Siapa wanita ini? Saya dengar wanita ini adalah selingkuhan manajer pabrik. Penipu dengan kredensial luar negeri. Berbalut emas dan perak. Tas LV ini saja harganya lebih dari 50 juta. Jika orang seperti ini memimpin pabrik, saya takut kita akan bangkrut. Semuanya sambut dia. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih semuanya. Saya telah bekerja sampai mati untuk pabrik ini, memperlakukannya seperti rumah sendiri. Dasar binatang, kau mengambil uang penyelamat nyawa istri dan anakku untuk membelikan tas bagi simpananmu. Song Hui, tanda tangani dokumen ini. Perusahaan telah menugaskanmu ke posisi baru. Kak Hui adalah kontributor kunci yang mengubah pabrik menjadi menguntungkan, melanggar peraturan perusahaan, dan pergi karena istri melahirkan bukanlah alasan. Bagaimana bisa Anda menurunkan jabatannya seperti itu? Li Fang adalah seorang pekerja pabrik. Benar sekali. Meninggalkan pos tanpa izin adalah sebuah pelanggaran. Song Hui, sebagai insinyur senior, kamu memberikan nilai yang terlalu kecil, mengelola bawahan dengan buruk, dan memelopori pelanggaran aturan. Pabrik kita, jika ingin berkembang lebih baik,
harus dipimpin oleh orang yang lebih mampu. Untuk mengambil alih kendali, kita perlu membangun sistem yang lebih baik. Kita tidak bisa hanya memodifikasi sistemnya. Jika bukan, karena sistem saat ini yang memicu motivasi terbesar semua orang, pabrik tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Sistem sayalah yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Itu berkat kepemimpinan saya. Song Hui, sebagai insinyur kepala, kamu tidak memikirkan efisiensi staf. Kamu hanya memanjakan korupsi. Dan kamu berdiri di sisi yang berseberangan dengan pabrik. Sistem ini harus diubah. Jika kamu tidak setuju dengan penugasan ulang ini, maka mengundurkan dirilah. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Insinyur kepala Song adalah pilar pabrik kita. Insinyur kepala Song adalah pilar pabrik kita. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Insinyur kepala Song adalah tulang punggung pabrik ini. Jadi tidak punya harga diri lagi. Anda kan insinyur kepala. Jika Anda diturunkan jabatannya menjadi pekerja biasa, gaji Anda akan dipotong setengah. Bertahanlah saja dan minta maaf kepada manajer pabrik. Mungkin dia tidak akan membuat Anda pindah. Benar Insinyur Song. Bertahanlah sejenak, langit akan segera cerah. Bertahan saja. Pabrik baru saja untung. Dan mereka sudah ingin menyingkirkan saya. Saya tidak mau melakukannya. Saya tidak mau. Saya ingin melihat apa yang terjadi padamu jika kau melakukan ini. Baiklah. Saya akan menandatanganinya. Insinyur Song benar-benar menandatanganinya. Anda tidak boleh menandatanganinya. Anda tidak bisa menandatanganinya. Memangnya kenapa kalau kamu sombong? Selama saya membisikkan sesuatu ke telinga manajer pabrik, posisi insinyur kepala akan menjadi milik saya. Posisi insinyur kepala akan menjadi milik saya. Saya Shen Yao. Dan saya baru saja kembali dari studi di luar negeri. Peraturan kuno dari masa lalu hanya akan menghambat pabrik ini. Saya sekarang memperkenalkan serangkaian aturan dan regulasi baru, membawa perusahaan menuju pasar internasional. Peraturan baru pabrik. Apa yang tertempel di sini adalah apa yang harus diingat semua orang setiap saat. Ada juga aturan dan disiplin pabrik yang terperinci. Semua orang mendapat salinannya. Kamu harus memeriksanya sebelum melakukan apapun. Manual macam apa ini? Untuk apa manual ini? Ini terlalu tebal. Bagaimana bisa setebal batu bata? Benar. Juga, mulai sekarang, saat semua orang bekerja, kamu harus mengenakan gelang elektronik. Ini memantau kondisi fisikmu setiap saat. Jika ada yang kehilangan fokus, kamu akan disengat listrik agar terbangun. Kejutan listrik tidak mungkin. Sengatan listrik tidak mungkin. Operasi sesat macam apa ini? Ini? Apa ini? Saya tidak bisa berkata-kata. Aturan-aturan ini terlalu sesat. Apakah kita di sini untuk bekerja, atau kita sedang di penjara? Tepat sekali, Dan. Bagaimana alat ini tahu jika kita kehilangan fokus? Benar-benar sekali. Dan waktu ke kamar kecil ini, alat ini bahkan bisa mendeteksinya. Benar-benar sekali. Itu sangat mesum. Manajer pabrik. Selama kita menggunakan sistem baru yang saya rancang, sekelompok kuda beban ini pasti akan patuh. Termasuk pembuat onar ini. Song Hui. Jika bukan, karena sistem manusiawi yang saya tetapkan. Untuk menyatukan semua orang, dan bekerja sama meningkatkan kapasitas produksi. Pabrik ini sudah lama bangkrut. Saya ingin melihat, apakah kau akan menuai akibatnya? Demi menerapkan sistem yang tidak manusiawi seperti itu. Waktu kerja sudah dimulai. Semua orang segera kembali ke stasiun kerja masing-masing. Jika kamu terlambat, gajimu akan dipotong secara otomatis. Cepat, cepat. Cepat. Semuanya perhatikan. Sistem lampu 3 warna ini adalah rancangan terbaru saya. Tujuannya adalah untuk membuat proses pabrik transparan dan terstandarisasi. Lampu hijau berarti kamu bekerja dengan normal. Jika ingin ke kamar mandi, kamu harus mengajukan izin terlebih dahulu. Setelah disetujui, lampu kuning akan menyala. Lalu kamu boleh pergi. Jika kamu melebihi 3 menit, lampu merah akan berkedip dan atasanmu akan diberitahu. Tuhan, bagaimana ini berbeda dari kuda beban?
Jika kamu tidak mau bekerja, silakan keluar. Pabrik membayarmu untuk bekerja, bukan untuk bertindak seperti bos. Pemberitahuan. Song Hui meninggalkan stasiun kerjanya selama lebih dari 30 detik tanpa izin. Denda 100. Insinyur Song 30 detik lembur. Tidak kembali bekerja di stasiun kerja. Denda 100. Apakah kamu punya keberatan? Kau ingin memanfaatkanku untuk membangun wibawa, lalu memaksaku mundur. Saya bersikeras untuk tetap berada di pabrik ini, untuk melihat kalian menuai apa yang kalian tanam. Saya tidak keberatan. Memangnya kenapa kalau kamu dulu hebat? Di depan saya, kamu hanyalah seekor anjing. Baiklah, jam pulang. Kak Hui, kamu sudah mau pergi? Bukankah biasanya kamu pulang kerja jam 9.30 menit malam? Kenapa kamu pulang sepagi ini hari ini? Permohonan suku cadang, saya belum disetujui. Saya tidak punya pekerjaan untuk dilakukan. Saya mau pulang menemui istri dan anak saya. Song Hui, orang lain masih bekerja. Bagaimana bisa kamu tega pulang tepat waktu? Pabrik membayar gajimu. Apakah ini sikapmu terhadap pekerjaan? Song Hui, dulu kamu adalah orang di pabrik kita yang pulang paling akhir. Kenapa kamu pulang sepagi ini hari ini? Apa kamu tidak puas dengan sistem yang saya terapkan? Dulu, demi menjaga profitabilitas pabrik, dan demi menjamin penghidupan para pekerja, saya selalu bekerja lembur tanpa bayaran. Insinyur Song, kenapa Anda masih bekerja sampai selarut ini? Kalian pulanglah duluan. Saya akan mengoptimalkan sistemnya sedikit lagi. Sekarang, pabrik ini telah mereka buat berantakan. Bekerja lembur hanya akan memicu kesombongan mereka. Sebelum saya menyingkirkan mereka, saya tidak akan pernah bekerja lembur lagi. Saya tidak merasa tidak puas dengan sistem pabrik ini. Peraturan pabrik. Berdasarkan pasal 181 peraturan pabrik, karyawan dilarang dalam bentuk apapun membuang-buang sumber daya perusahaan. Bekerja lembur hanya akan membuang-buang air dan listrik perusahaan. Saya akan pulang tepat waktu sesuai jadwal untuk menghemat biaya perusahaan. Kamu. Ini. Baiklah, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi sekarang. Song Hui, kamu. Gawat. Gawat, manajer pabrik. Mesinnya rusak. Lini produksi telah berhenti sepenuhnya. Mesinnya rusak. Kalau begitu segera perbaiki. Mesin ini diimpor dari Jerman. Harganya jutaan. Hanya Insinyur Song yang tahu cara memperbaikinya. Kami tidak tahu caranya. Halo. Halo Song Hui. Cepat datang dan perbaiki mesin itu. Cepatlah. Oke. Manajer teknis. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa dia lambat sekali? Desak dia lagi. Apa yang terjadi? Apakah Song Hui ini kura-kura? Sudah setengah jam berlalu. 1 jam lagi. Presiden Direktur dan perwakilan dari grup superkonduktor akan tiba di sini. Song Hui sedang bermalas-malasan. Ayo kita ke kantornya. Song Hui, apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Mesin itu sudah rusak selama setengah jam. Kamu tidak memperbaikinya. Apakah kamu akan bertanggung jawab atas kerugiannya? Siapa bilang saya tidak memperbaikinya? Saya sudah mengajukan permohonan pemeliharaan untuk lini produksi, tapi masih butuh 10 persetujuan. Anda belum menyetujuinya. Saya tidak berani meninggalkan stasiun kerja saya. Jika tidak, saya akan didenda karena melanggar disiplin. 10 persetujuan. Saya melakukannya demi standarisasi. Karyawan yang meninggalkan stasiun kerja sesuka hati memang harus melalui 10 tahap persetujuan. Saya akan menelpon mereka sekarang. Halo Insinyur Wang. Tolong setujui permintaan Song Hui. Halo Insinyur Shen. Tolong setujui permintaan Song Hui. Manajer pabrik, tolong sampaikan kepada pimpinan. Setujui saja. Kamu. Presiden Direktur akan tiba di sini dalam 1 jam.
Ini sudah disetujui untukmu. Segera periksa lini produksi. Cepatlah. Saya pergi sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Perbaiki dengan cepat. Langkah pertama, buang listrik statis. Untuk menghindari kerusakan pada mesin, saya harus mengikuti aturan. The film was translated and narrated by M Media. Sudah 10 menit berlalu. Apakah listriknya sudah dikosongkan? Perbaiki dengan cepat. Ada sambungan solder yang longgar. Itu perlu disolder ulang. Lalu segera solder. Saya hanya mengajukan permohonan inspeksi. Saya tidak mengajukan permohonan perbaikan. Menurut aturan saya tidak boleh memperbaiki mesin. Jika tidak, saya melanggar aturan. Kamu. Bukankah ini cuma menyolder? Saya saja yang kerjakan. Insinyur Kepala Sen, mengapa Anda tidak butuh persetujuan? Ini melanggar peraturan perusahaan. Saya adalah insinyur kepala. Selama direktur pabrik memberikan persetujuan lisan tidak masalah. Baik-baik, saya setujui. Perbaiki dengan cepat. Masalah sepele saja. Saya belajar sedikit saat bekerja di toko ponsel. Pas sekali untuk pamer. Mereka membatasi kita dan memotong gaji kita. Tapi mereka sendiri tidak mengikuti aturan. Berpakaian seperti wanita penghibur di klub malam. Dan bahkan tidak butuh persetujuan. Memperlakukan dirinya sendiri bak tuan tanah. Memperlakukan kami bak budak. Yang Kaisen Yao. Kalian sudah kehilangan hati rakyat. Dari mana kita harus mulai? Kenapa rasanya ada yang salah? Pengukur tekanan utama. Pengukur tekanan balik skru. Mesinnya berhenti mengeluarkan suara. Seharusnya sudah beres. Insinyur Kepala Shad yang baru kembali dari luar negeri. Memang berbeda. Masalah langsung teratasi begitu dia turun tangan. Berbeda dengan orang-orang tertentu yang mengira pabrik tidak bisa berjalan tanpa mereka. Mesin jenis ini sering saya pakai saat kuliah di luar negeri. Saya bisa langsung tahu apa yang salah dalam sekejap. Saya bisa memperbaikinya dalam semenit. Song Hui, dibandingkan saya, kemampuanmu masih kurang. Song Hui, kedepannya kamu harus belajar lebih banyak dari insinyur kepala Shen. Bisa belajar dari pakar luar negeri. Adalah kesempatan langka bagimu. Bagaimana kalau begini? Sekarang, akui insinyur kepala Shen sebagai mentormu. Tidak perlu. Mentor luar negeri ini, saya tidak sanggup memilikinya. Maaf, saya belum ada rencana untuk menerima anak magang. Dan tidak sembarang orang bisa menjadi anak magang saya. Sheng Yao, semakin puas dirimu sekarang, semakin keras kamu akan jatuh nanti. Mesin ini perlu penyesuaian parameter setelah dimulai ulang. Jika tidak, suku cadang yang diproduksi akan cacat semua. Presiden Direktur sudah tiba. Segera sambut Presiden Direktur dan ambil kredit atas keberhasilan ini. Masih ingin memanfaatkan saya sebagai batu loncatan untuk selingkuhanmu. Sayang sekali kali ini. Kalian menggali lubang untuk diri sendiri. Presiden Direktur, perwakilan grup superkonduktor. Ini adalah lini produksi cerdas kita yang baru dibangun. Ditambah sistem lampu indikator 3 warna yang saya rancang. Kita tidak pernah membiarkan pekerja bermalas-malasan. Presiden Direktur Pabrik Elektromekanik Homsa. Menghasilkan produk berkualitas tertinggi dengan efisiensi maksimal. Membuat setiap sen yang dikeluarkan sangat berharga. Dan digunakan dengan tepat. Presiden Direktur, dengan sistem ini, efisiensi pabrik kita telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saya mengusulkan agar ke depannya, pabrik-pabrik lain semuanya menggunakan sistem ini.
Ini benar-benar terlihat sangat bagus. Jika benar seperti yang kamu katakan, saya akan meminta semua anak perusahaan saya mempelajari sistem milikmu ini. Baiklah, ayo. Berikan kami demonstrasi. Lihat ke sana. Jika mereka benar-benar berhasil, apakah kami akan selamanya menjadi tenaga kerja paksa seumur hidup kami? Kita tidak bisa melawan atasan yang berhati hitam ini. Menyerahlah. Insinyur Kepala Shen, segera demonstrasikan untuk Presiden Direktur. Presiden Direktur Perwakilan, silakan lihat. Lini produksi kita sama sekali tidak memiliki masalah. Menggunakan parameter yang salah hanya akan menghasilkan barang cacat. Tunggu saja saat mesinnya rusak. Apa ini? Gerinda pada produk ini bahkan belum dihaluskan. Perusahaan Anda, jika kualitas produknya seperti ini, grup superkonduktor kami tidak mungkin bisa berinvestasi. Perwakilan. Ini pasti sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Saya akan segera memperbaikinya. Yang Kai ke sini. Beberapa hari yang lalu, bukankah lini produksi baik-baik saja? Mengapa semua yang diproduksi hari ini cacat? Parameternya semua salah. Tentu saja produknya bermasalah. Ini benar-benar kecelakaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah mesinnya sudah diperbaiki? Saya tahu, pasti karena mesin dipaksa menyala dan parameternya teratur ulang. Perlu dikalibrasi ulang. Kalau begitu segera kalibrasi. Jika kita kehilangan investasi karena hal ini, kalian tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kalian menjual diri sendiri. Hanya Insinyur Son yang tahu cara mengalibrasi parameter itu. Tidak ada dari kami yang tahu caranya. Insinyur Son, segera kalibrasi. Jika investasi tertunda, bisakah kamu bertanggung jawab? Masih mau melimpahkan kesalahan kepadaku. Mimpi saja. Bukannya saya tidak mau mengalibrasinya. Hanya saja untuk parameter-parameter ini, hanya insinyur kepala yang bisa mengalibrasinya. Sekarang saya hanyalah insinyur biasa. Seharusnya, saya tidak diperbolehkan mengalibrasi mesin ini. Kenapa Anda tidak mengalibrasinya sendiri, insinyur kepala Shen? Saya belum lama bekerja di pabrik ini. Dan saya tidak terlalu paham mesin ini. Apa? Anda adalah insinyur kepala perusahaan kita. Anda baru saja bilang, di Jerman. Anda ahli menangani mesin jenis ini. Anda pasti lebih tahu daripada orang seperti saya, yang belum tahu dunia luar. Kalibrasikan parameternya dengan benar. Insinyur Song. Insinyur Kepala Shen baru saja tiba, dan belum familiar dengan parameternya. Saya secara khusus memberi Anda wewenang untuk segera menyesuaikan parameter, dan melanjutkan produksi. Setelah kamu memperbaiki mesinnya, saya akan menendangmu keluar dari pabrik ini. Mencoba memanfaatkan saya untuk membantu Anda memperbaiki mesin, dan mendapatkan pendanaan. Jangan harap. Insinyur Song. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat pulihkan parameternya. Saya bisa mengalibrasinya. Tapi, parameter-parameter ini, saya tidak begitu mengingat semuanya, dan beberapa parameter harus dihitung. Menggunakan beberapa alat. Sebentar. Biarkan saya mengajukan permintaannya dulu. Baiklah. Bisakah semuanya? Tolong setujui permintaan saya. Manajer peralatan. Manajer pabrik kepala teknisi Shen. Permintaan persetujuan sudah sampai kepada Anda. Tolong setujui. Mengapa alat debugging ini memerlukan persetujuan individu untuk setiap langkah? Persetujuan dari seluruh lantai. Berapa lama ini akan berlangsung? Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, lupakan saja. Saya masih harus melapor kembali kepada Direktur Liang. Perwakilan saya mohon maaf. Sebelumnya tidak pernah selambat ini. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Yang Kai Shen Yao, apakah ini sistem baru yang kalian berdua bicarakan? Menguji mesin. Mengharuskan penulisan pembenaran yang tidak masuk akal. Jika kita terus seperti ini, apakah Anda mengharapkan saya dan perwakilan untuk berdiri di sini sepanjang malam? Ini juga Demi.
transparansi, dan digitalisasi pabrik kita untuk memfasilitasi manajemen. Jika tidak, ini mungkin memengaruhi operasi lini produksi dan menyebabkan kerugian tertentu bagi pabrik. Ini juga disetujui dengan suara bulat oleh pekerja kita. Saya tidak ingat kita melakukan pemungutan suara. Grup superkonduktor adalah model industri. Apa yang paling mereka The benci film was adalah translated eksploitasi and karyawan. narrated by Tanpa dasar M seperti Media. ini, begitu terungkap, mereka pasti akan membatalkan investasi. Ketua, kami tidak setuju dengan sistem ini. Setiap kali kami meminta suku cadang, kami butuh persetujuan untuk pergi ke kamar kecil. Butuh 10 orang untuk menyetujuinya. Setiap batas waktu tidak boleh melebihi 3 menit. Begitu waktu habis, lampu merah berkedip untuk dilihat semua orang. Setiap kali lampu merah berkedip, kami didenda dan dikritik. Saya sudah didenda 500 yuan bulan ini. Tepat sekali. Mereka bahkan memaksa kami memakai gelang ini. Jika monitor mendeteksi bahwa kami tidak bergerak selama beberapa detik, itu menyetrum kami. Itu menyetrum Anda. Ketua, lihat. Ketua, Ini adalah manajemen berbasis aturan Anda. Pekerja adalah manusia, bukan budak Anda. perwakilan. Tolong jangan marah. Ini ada alasan khusus. Yang Kai, apakah Anda tidak akan menjelaskan? Ini semua demi efisiensi pabrik. Untuk mencegah karyawan bermalas-malas ini. Saya melakukan ini demi efisiensi pabrik. Dalam beberapa hari terakhir, output pabrik telah meningkat secara signifikan. Investasi ini hampir gagal. Dan Anda masih ingin mempromosikan sistem berhati hitam ini. Anda bermimpi. Omong kosong tentang peningkatan efisiensi. Ini semua adalah darah dan keringat pekerja yang Anda eksploitasi, yang menumpuk. Grup kami tak bisa bekerja sama dengan pabrik tak berperi kemanusiaan seperti milik Anda, dan memperlakukan pekerja seperti budak. Investasi dibatalkan. Perwakilan. Dengarkan penjelasan saya. Ini adalah konsekuensi dari mengeksploitasi pekerja. Lihat kekacauan yang Anda buat. Sistem omong kosong macam apa ini? Anda sendiri yang mencarinya. Sekarang lihat. Investasi penyelamat hidup. Bernilai miliaran. Baru saja terbuang sia-sia. Ketua. Saya difitnah. Ini semua salah Song Hui. Dialah yang bertanggung jawab atas debugging lini produksi. Semua parameter. 4 digit setelah titik desimal. Semuanya disetel olehnya. Ini semua salahnya. Benar Ketua, Song Hui hanya menyimpan dendam terhadap manajer pabrik karena mendendanya 50 juta yuan terakhir kali dan telah bekerja melawan kami. Sebelum ini, dia sering melanggar aturan dan regulasi pabrik dan sekarang dia bahkan melakukan sabotase pasif. Saya tidak pernah melanggar aturan dan regulasi pabrik. Semuanya dilakukan sesuai prosedur normal. Kepala teknisi share manajer pabrik. Ini adalah Anda yang merusak investasi dan mencoba melimpahkan kesalahan kepada saya. Ketua, saya bisa bersaksi. Teknisi Song selalu mengikuti aturan. Mengenai denda 50 juta yuan, itu karena air ketuban istrinya pacar, dan manajer pabrik tidak mau menyetujui cutinya. Bukankah ini membuat pekerja yang bekerja keras untuk pabrik merasa kecil hati? Tepat sekali. Teknisi Song dulu selalu bekerja lembur untuk pabrik secara gratis, memberikan segalanya untuk pabrik. Jika Anda benar-benar menyelidiki masalah ini, kepala teknisi barulah yang merumuskan sistem yang tidak masuk akal ini. Begitukah? Ketua paling mementingkan keuntungan. Anda harus melimpahkan kesalahan kepada Song Hui untuk melindungi diri sendiri. Ketua, Song Hui sebelumnya, tanpa persetujuan, meninggalkan klien untuk pergi ke rumah sakit. Dia didenda 50 juta yuan, yang juga sesuai dengan aturan. Tapi baru saja dia tidak mengikuti proses persetujuan dan memperbaikinya secara langsung. Paling-paling dia seharusnya hanya didenda sejumlah upah. Dia sama sekali tidak peduli dengan kepentingan pabrik dan para pekerja yang membela dia. Juga merupakan kaki tangan. Anda harus menyelidiki secara menyeluruh. Anda benar-benar tidak tahu malu. Jelas itu Anda. Teknisi Shan benar. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam hitungan menit. The film Namun was dia menunda waktu translated and dan memengaruhi narrated investasi. by M Dia Media. tidak menganggap serius Anda atau grup. Teknisi Song. Saya sebelumnya benar-benar salah menilai Anda. Manajer pabrik telah memperlakukan Anda dengan baik. Namun Anda berulang kali
menempatkan kepentingan pribadi Anda di atas kepentingan grup. Saya selalu mengikuti aturan pabrik. Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ketua, jika kita membiarkan karyawan yang hanya peduli pada kepentingan pribadi dan mengabaikan persatuan pabrik tetap berada di pabrik, itu bisa menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Siapa yang tahu jika dia akan mengkhianati pabrik demi keuntungan pribadi? Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda selalu bisa menemukan alasan. Song Hui. Karyawan seperti Anda yang tidak mematuhi manajemen grup harus dipecat. Anda ingin menghapus kontribusi saya selama bertahun-tahun dan mengusir saya dari pabrik. Tidak semudah itu. Tidakkah Anda mendengar, Ketua? Segera kemasi barang-barang Anda dan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Ketua, saya akan mengantar Anda keluar. Apakah Anda mendengar itu? Anda telah diberhentikan. Anda masih berani melawan saya. Lihat diri Anda. Teknisi Sang adalah inti dari pabrik. Dia tidak bisa pergi. Kita akan pergi meminta ketua untuk menarik kembali perintah tersebut. Berhenti di situ. Anda masih ingin melindungi Song Hui. Lihat diri Anda. Sekelompok pekerja rendahan. Mari kita lihat siapa yang berani pergi. Saya akan memecat kalian semua. Saya tidak butuh anjing yang menggigit. Bicara apa itu? Cukup, Shen Yao. Anda menargetkan saya. Jangan persulit mereka. Semuanya jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Tunggu. Serahkan kunci dan kartu identitas kalian. Siapa tahu ada orang yang mungkin kembali ke pabrik untuk mencuri barang. Mesin kita sangat mahal. Bicara apa kamu ini? Saudara Hui bukan orang seperti itu. Sampah harus kembali ke tempat asalnya. Kemasi barang-barangmu dan pergi dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, saya akan menyuruh keamanan untuk mengusirmu. Saya minta maaf, Insinyur Song. Saya satu-satunya pencari nafkah di keluarga. Saya tidak bisa membela Anda. Anda dalam masalah sekarang. Ini semua karena Shen Yao itu yang mengacaukan mesin-mesin. Jika Anda setuju untuk mengundurkan diri Insinyur Song, itu hanya akan menguntungkan mereka. Jangan khawatir, saya jamin bahwa dia tidak hanya akan memohon agar saya kembali, tetapi dia juga akan secara sukarela membatalkan sistem lampu indikator 3 warna itu. Benarkah? Benarkah? Itu luar biasa. Halo. Saya minta maaf, Insinyur Song. Saya tadinya berniat untuk berinvestasi di pabrik Anda karena Anda. Namun kebijakan Hongshen benar-benar bertentangan dengan filosofi bisnis saya. Tidak apa-apa, Direktur Lian. Saya sudah mengantisipasi hasil ini. Namun, saya ingin mendiskusikan kemitraan dengan Anda. Halo, Insinyur Song. Insinyur Song, akhirnya senang bisa bertemu Anda lagi. Saya hanya insinyur di pabrik biasa. Direktur Liang, sambutan ini terlalu megah. Bukan saya yang meminta mereka datang. Mereka semua ingin bertemu dengan Anda, Sang, master tersembunyi yang terkenal di industri ini. Insinyur Song, Anda adalah idola kami. Tidak disangka Anda Insinyur Song yang memecahkan berbagai masalah teknis internasional dan mematahkan monopoli teknis asing. Masih sangat muda. Saya ingin bertanya, apa rahasia Anda? Membumikan diri di lantai pabrik. Terkadang pengetahuan sejati datang dari praktik. Tidak peduli seberapa akurat simulasinya. Itu tidak sebaik eksperimen langsung. The film was translated and narrated Insinyur Song by benar. M-Media. Kita memang harus lebih sering turun ke lapangan untuk melakukan eksperimen. Insinyur Song, saya ingin bertanya tentang strategi kontrol untuk motor yang beroperasi pada kecepatan sangat rendah. Kalian tunggu sebentar. Setelah saya selesai mendiskusikan kemitraan dengan Insinyur Song, Anda bisa mengajukan pertanyaan setelah itu. Insinyur Song, silakan. Menyingkir. Saya akan membuatmu menyadari konsekuensi dari bermalas-malasan. Shen Yao, apa yang Anda lakukan?
Dia adalah seorang pekerja, bukan seorang kriminal. Anda seorang wanita. Bagaimana bisa Anda begitu tidak pengertian kepada bawahan perempuan dan menghinanya seperti ini? Bagaimana dengan para wanita? Bagi saya, pria dan wanita itu sama saja. Sebagai pekerja di pabrik kami, kalian harus mendedikasikan segalanya untuk pabrik. Memperlakukan pekerja sekejam ini. Sudah saatnya untuk menyulut api. Meretas sistem. Lagi pula kalian semua adalah budak pabrik. Jika ada yang berani menunda progres, pergi sekarang juga. Itu justru menghemat bonus. Tidak. Ibu saya sakit. Saya harus mencari uang untuk biaya pengobatannya. Saya merasa tidak enak badan hari ini karena sedang datang bulan. Dan dengan gelang itu, saya sudah terlalu sering disetrum. Saya tidak sengaja pingsan. Saya masih bisa bekerja. Saya akan kembali bekerja sekarang. Bagus untuk diketahui, dan kalian sisanya hal yang sama berlaku untuk kalian. Jika ada yang berani berpura-pura pingsan, menunda progres produksi, bonus kalian akan dipotong. Song Hui, kamu pikir kamu hebat sekali, tapi pada akhirnya, kamu hanya bisa menonton tanpa daa saat bawahanmu dieksploitasi oleh saya. Tunggu sebentar lagi saja. Saya pasti akan menendang kedua pembuat onar ini keluar. Lihat. Yang Kai. Ketua. Apa yang membawa Anda ke sini? Lini produksi benar-benar normal. Kami menjamin untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Jamin penyelesaiannya. Saya rasa kau ingin perusahaan ini bangkrut tepat waktu. The film was translated and narrated by M Media. Ketua, ini semuanya baik-baik saja. Bagaimana mungkin perusahaan bisa bangkrut? Apakah karena Anda mendengarkan fitnah seseorang? Dan Anda masih punya nyali untuk menyebarkan rumor tentang saya. Sayang sekali. Anda menggali lubang untuk diri sendiri. Dan Anda, perusahaan, telah diposting secara online oleh kalian semua. Dan Anda masih punya nyali untuk berada di sini, membuat keributan. Biar saya beritahu, Direktur Lian sudah menelepon saya untuk meminta pertanggungjawaban. Dia bilang jika kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan baik, kerjasama pesanan akan dibatalkan. Saya beri kalian berdua sampai hari ini untuk menangani ini. Kalau tidak, keluar. Ketenaran apa? Lihat pencarian yang sedang tren. Kabel peringkat jaringan keseluruhan peringkat 1 pabrik elektromekanik Komsel. Ini? Ya Tuhan, pabrik tangan besi macam apa ini? Ya Tuhan, mengejutkan para pekerja dan membuat mereka makan bubur dan mie. Ini lebih buruk daripada penjara. Ini memperlakukan orang seperti budak. Menyiram air dingin pada pekerja wanita yang sedang nyeri haid. Wanita ini terlalu kejam. Siapa yang melakukan ini? Habislah. Di saat kritis ini, bagaimana bisa kamu membuat keributan sebesar ini? Jika pesanan 10 miliar itu gagal, bahkan jika kulit kita dikelupas, itu tidak akan cukup untuk membayarnya. Ini, video ini. Siapa sebenarnya yang merekamnya? Song Hui. Ini kamu lagi. Apakah kamu yang merekam video ini? Sekarang adalah saat bagi pabrik kita untuk mengatasi kesulitan. Kamu justru demi dendam pribadi mengabaikan kepentingan perusahaan. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya?
Saya sibuk dengan produksi sepanjang hari. Kapan saya punya waktu untuk memposting video? Selain itu, apa yang membuatmu bilang saya yang memposting video itu? Mungkinkah hanya karena ada dua kata tertulis di wajahmu? Kamu bisa memfitnah orang sesuka hati. Tidak, hanya karena kamu punya kata idiot tertulis di wajahmu. Bukan berarti kamu bisa menjebak orang. Tepat sekali. Tepat sekali. Kata apa? Kamu benar-benar berani mengejek kami. Bonus bulan ini hilang. Dan gajimu hangus. Apel. Gaji hangus. Keluarga saya menunggu bonus itu untuk menyelamatkan mereka. Orang yang memposting video itu sebaiknya maju sendiri. Jika tidak, seluruh pabrik akan menderita. Saya hitung sampai 3. Jika tidak ada yang maju, kalian akan kehilangan bonus dan gaji kalian. Tidak. Tidak. 3. 2. Insinyur Kepala Shen. 1. Jika Anda memotong gaji semua orang secara sewenang-wenang, saya jamin, saya akan meninggalkan komentar di akun resmi grup Superkonduktor untuk membela hak hukum semua orang. Kami juga. Kami juga. Kalian semua. Sekarang, bukan saatnya untuk bertindak melawan Song Hui. Meredam opini publik adalah hal yang paling penting. Kamu adalah pemeran utama dalam video ini. Jika kamu mengklarifikasi ini, aku tidak akan menuntutmu. Jika tidak, kamu dipecat. Manajer pabrik. Bukti kepala insinyur San mempermalukan para pekerja. Sudah ada di depan mata kita. Anda tidak memberi mereka The film was kompensasi dan selain itu, translated Anda and berbalik mengancam narrated mereka. by M Media. Tidakkah Anda takut memicu kemarahan publik dan gagal melakukan pengiriman tepat waktu? Manajer pabrik. Orang-orang malang ini. Demi bonus mereka. Mereka tidak akan berani bertindak macam-macam. Jangan percaya kata-katanya. Pesanan 10 miliar itu akan segera selesai. Saya peringatkan kalian. Jika kalian membuat masalah, kalianlah yang akan menanggung akibatnya. Jika kalian tidak menginginkan bonus kalian, maka pergilah. Tidak, kita tidak boleh membuat masalah lagi. Jika kita terus membuat masalah, kita benar-benar akan kehilangan bonus kita. Tidak. Saya sudah bekerja sangat keras begitu lama. Hanya untuk mendapatkan bonus ini. Untuk membantu mengobati penyakit ibu saya. Saya tidak bisa membiarkan bonus saya dipotong. Sekarang, rekam video untuk klarifikasi. Insinyur Song, terima kasih telah membela saya tadi. Tapi, Tidak apa-apa. Penyakit ibumu lebih penting. Jangan khawatirkan aku. pabrik ini sudah baik padaku. Video-video daring itu, semuanya diedit dengan AI. Tolong jangan percaya itu. Penindasan yang semakin meningkat ini hanya akan membuat para pekerja melawan lebih keras. Kalian semua sudah diambang kehancuran. Sekarang, serahkan semua ponsel kalian. Sebelum pesanan selesai. Tidak ada yang diizinkan menggunakan ponsel. Jika tidak, bonus kalian akan dipotong. Buang juga jam tangan elektronik ini. Tidak. Ini kenang-kenangan dari putra saya. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Kepala Insinyur Shen, saya mohon. Tolong kembalikan ini kepada saya. Ini satu-satunya kenang-kenangan yang putra saya tinggalkan untuk saya. Saya sudah mengklarifikasinya. Saya bersumpah, saya tidak akan pernah mengatakan hal buruk lagi tentang pabrik ini. Insiden pingsan itu telah menyebabkan saya dirundung secara daring.
Reputasi perusahaan telah rusak. Siapa yang tahu jika Anda menggunakan jam tangan elektronik ini untuk merekam sesuatu? Kepala Insinyur Shen. Berilah sedikit kelonggaran untuk orang lain. Kembalikan jam tangan itu padanya. Pesanan akan segera selesai. Song Hui, manajer proyek ini tidak berguna sekarang. Kamu masih punya energi untuk bersikap baik di sini. Apapun yang menimbulkan risiko bagi perusahaan tidak boleh disimpan. Kembalikan kepada saya. Gadis menyebalkan ini. Manikur saya harganya 1 juta. Sakit. Saya minta maaf. Saya tidak sengaja. Saya mohon kembalikan jam tangannya. Kamu mau jam tangan elektronik ini? Baiklah. Terima kasih. Terima kasih Kepala Insinyur Shen. Nah, Ibu minta maaf. Ini salah Ibu. Karena tidak menjaga hadiah yang kamu berikan dengan aman. Berhenti melihat. Kembali bekerja. Jika tidak, bonus kalian dan gaji akan dipotong sepenuhnya. Semuanya kembali bekerja. Masalah ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Bertingkah angkuh dan berkuasa. Biarkan kamu tetap di posisi ini sedikit lebih lama. Setelah pesanan selesai, kamu akan menjadi orang pertama yang ditendang keluar. Kembali bekerja. Bangun dulu. Tidak apa-apa. Berikan jam tangan itu padaku. Aku jamin aku akan mengembalikannya ke kondisi semula. Benarkah? Terima kasih Insinyur Song. Sama-sama. Orang-orang itu, Terima kasih. atas penghinaan yang kita alami hari-hari ini. Aku berjanji untuk membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Tersisa 3 hari Film was sampai pengiriman. translated and narrated by M Media. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah kena pneumonia dari flu. Jika saya terus begini, saya benar-benar akan berakhir di rumah sakit. Saya sudah demam 40 derajat. Penglihatan saya kabur. Bertahanlah sedikit lebih lama. Jika saya minta izin, mereka pasti akan menggunakannya sebagai alasan untuk menghukum saya dan tidak akan memberi saya bonus. Mereka berdua benar-benar telah mengeksploitasi semua orang sejauh ini. Saatnya untuk melawan. Permohonan untuk manajemen. Semuanya kemari. Saya punya cara untuk membiarkan semua orang beristirahat tanpa kehilangan bonus kalian. Benarkah Insinyur Song? Cara apa? Kita akan melakukan mogok kerja massal. Kalau begitu, bagaimana dengan bonus kita? Semuanya dengarkan saya. Yang Kai dan Shen Yao telah mengeksploitasi kita para pekerja tingkat bawah dan tidak pernah memperlakukan kita seperti manusia. Mereka tidak pernah mengakui pentingnya kita bagi pabrik. Jika kita terus mengalah, kita hanya akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Insinyur Song, akankah mogok kerja benar-benar berhasil? Bagaimanapun, kita berbeda dari Anda. Kita
hanyalah pekerja tingkat bawah biasa. Benar. Apakah semua orang lupa? Pabrik kita membutuhkan setidaknya 4 orang bertugas secara bersamaan untuk memulai operasi. Bagi pabrik, kalian semua sangat diperlukan. Jika begitu, pada hari pengiriman, dengan hanya mereka berdua, bukankah mereka tidak akan bisa menyelesaikan pesanan? Mereka tamat. Tepat sekali. Selain itu grup superkonduktor tidak terlalu ketat mengenai tenggat waktu mereka. Selama kita menendang mereka keluar, kita masih punya kesempatan untuk menyelesaikan batch produksi terakhir. Saya pertaruhkan reputasi saya. Bonus semua orang sama sekali tidak akan berkurang sepeser pun. Insinyur Song, kami percaya pada Anda. Kami percaya pada Anda. Kami percaya pada Anda. Yan Kai, Shen Yao, tunggu saja kehancuran kalian. Tanggal pengiriman produk. Para pekerja keras ini pasti sudah bekerja lembur tadi malam. Mereka seharusnya sudah selesai sekarang. Kepala Insinyur Shen, maka kita berdua akan dipromosikan. Selamat manajer pabrik. Setelah pesanan besar ini selesai, jika ketua puas, dia mungkin akan mempromosikan Anda menjadi wakil presiden. Saat itu terjadi, saya akan merekomendasikan Anda kepada ketua untuk menjadi manajer pabrik. Begitu saya menjadi manajer pabrik, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memecat Song Hui. Hari ini adalah hari pengiriman, di mana semua orang, mengapa masih banyak produk yang belum dirakit? Sekarang jam kerja. Apakah para pekerja ini sudah gila? Beraninya mereka bolos kerja. Apakah ini tipuanmu? Di mana para pekerja? Apakah Anda tahu bahwa untuk pesanan senilai 10 miliar, jika kita tidak bisa mengirim, dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, bisakah Anda bertanggung jawab atas hal itu? Apa hubungannya dengan saya? Jelas, The karena film was mereka terlalu lelah. translated Mereka and mengambil cuti narrated sehari. by M Media. Anda sendiri yang menyetujui permohonan ini. Lupa. Bagaimana mungkin? Hari ini adalah hari pengiriman. Bagaimana mungkin saya membiarkan semua orang mengambil cuti di hari yang sama? Ini. Kepala Insinyur Shen, bagaimana bisa Anda menyetujui permohonan cuti mereka? Saya melihat Anda menyetujuinya. Saya juga tidak melihatnya dengan teliti. Saya hanya mengeklik setuju. Saya menyetujuinya. Ini tidak disetujui oleh saya. Ada terlalu banyak pesan, saya tidak sempat memeriksa. Jika cuti tidak ditolak dalam 3 hari itu otomatis disetujui. Saya sibuk menghubungi pemasok setiap hari. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengelola lini produksi. Mereka memanfaatkan kita. Dasar bodoh. Mereka jelas menjebak kita. Sekarang kita hanya kurang satu kelompok lagi. Bagaimana kita akan mengirimnya? Pekerja adalah fondasi pabrik. Kalian berdua, bersiaplah untuk dipecat. Ketua, Direktur Lian dan saya akan segera berangkat. Kami akan segera sampai di sana. Sebaiknya Anda bersiap untuk inspeksi. Dimengerti. Apa yang harus kita lakukan? Masih ada suku cadang yang belum diproduksi. Saya perintahkan Anda sekarang untuk segera memulai kembali lini produksi. Maaf. Lini produksi ini memerlukan 4 orang untuk memulainya secara bersamaan agar bisa beroperasi. Saya sendiri tidak bisa mengoperasikannya. Saya tidak percaya omong kosong Anda. Bukankah Anda tahu cara mengoperasikan lini produksi? Segera nyalakan. Saya. Ini belum selesai diproduksi. Apa yang akan kita lakukan? Manajer pabrik, saya akan mencari seseorang untuk menggantikan mereka sekarang. Ini hanya lini produksi. Siapa yang tidak tahu cara melakukannya? Untungnya saya mengenal cukup banyak mekanik saat saya menjual mobil. Mereka semua bisa memperbaiki mobil. Mereka pasti tahu cara merakitnya juga. Segera telepon. Halo. Datang ke sini dan bantu sekarang. Oke. Cepatlah. Manajer pabrik, mereka akan segera sampai. Bagus. Insinyur Sang lihat.
Direktur Liang sudah ada di pintu. Dia akan sampai dalam sekejap. Bisakah mereka melakukannya? Kami bisa memperbaiki mobil. Bukankah ini sederhana? Bukankah ini hanya lini produksi? Teman-teman, gampang sekali. Anda tidak berpikir bahwa dengan menghasut para pekerja untuk sengaja mengambil kute dan mogok kerja, lini produksi tidak akan berjalan, bukan? Bukankah sekarang berjalan dengan sangat lancar? Menyesal sekarang. Sudah terlambat untuk menyesal. Setelah pesanan 10 miliar selesai, kami akan memecat kalian semua. Mungkinkah mereka benar-benar berhasil? Lalu ini, pemogokan kita sia-sia saja. Shen Yao, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda benar-benar bisa berhasil, bukan? Jangan katakan pada saya, Anda tidak takut sejarah terulang kembali. Sama sekali tidak mungkin ada masalah. Saya sudah mempelajari lini produksi dari Anda. Bahkan jika ada masalah, saya bisa menyelesaikannya. Begitukah? Direktur Liang dan ketua sudah di sini. Area ini adalah tempat kita meletakkan produk. Dan sisi lainnya adalah tempat lini produksi. Saya sudah lama mengagumi Anda, Direktur Lian. Direktur Lian, ini adalah lini produksi cerdas kami. Ditambah lagi, otorisasi teknologi paten terbaru dari kepala insinyur kami. Ini pasti akan lebih efisien dan menyelesaikan produksi dengan kualitas lebih tinggi. Bagaimana kemajuan produksi sekarang? Kepala insinyur Shen dan saya telah bekerja lembur bersama para pekerja untuk mengejar pekerjaan. Dan itu akan siap untuk dikirim segera. Segera, itu berarti, itu belum selesai. Kelompok produk terakhir sudah diproduksi. Kami menyesuaikan kecepatan lini produksi dan efisiensi produksi telah meningkat 2 kali lipat. Kita bisa segera mengundang para pemimpin untuk memeriksanya. Lini produksi berjalan dengan beban berlebih, dan para pekerja mengoperasikannya dengan melanggar peraturan. Sepertinya kali ini, bukan hanya pesanan yang tidak akan selesai. Kelompok produk terakhir juga sudah The keluar. film was translated Bagus. and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Jangan hancurkan semua produknya. Hentikan segera. Ini, kau. Bagaimana mungkin ini rusak? Saya jelas sudah belajar cara mengoperasikannya. Yang Kai Shen Yao. Ini adalah balasan atas apa yang kalian lakukan sendiri. Kalian tidak bisa mengirimkan barang. Jadi tunggulah untuk membayar ganti rugi dan pergi dari sini. Hebat. Insinyur Seng, rencanamu benar-benar brilian. Lini produksi benar-benar lumpuh. Ini adalah pembalasan. Biarkan dua majikan kejam ini menuai apa yang mereka tabur. Tepat sekali. Jeti. Ini rencana Song Hui. Produknya sudah rusak. Ini yang Anda sebut permesinan presisi. Jika hari ini Anda tidak bisa mengirimkan barangnya, tunggu saja sampai harus membayar ganti rugi atas wan prestasi. Direktur Lian, ini mungkin masalah kecil. Tapi lini produksi ini sebelumnya bekerja dengan sempurna. Bukankah itu alasan tepat mengapa Anda memilih lini produksi ini dan memutuskan untuk bermitra dengan kami? Jangan khawatir. Kami akan segera memperbaikinya. Kenapa kalian masih berdiri di situ? Perbaiki. Ini masalah kecil. Akan segera kami selesaikan. Apa yang sedang kalian lakukan? Presiden Liang, saya akan segera memperbaiki lini produksinya. Saya jamin produknya akan dikirim hari ini. Kalian tidak bisa memperbaikinya dengan keahlian amatir yang kalian pelajari. Itu mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa memperbaikinya. Sepertinya insinyur kepala Song tidak terlihat begitu percaya diri. Mungkinkah ini bahkan bukan paten yang kamu tingkatkan? Tentu saja ini. Saya bisa memperbaikinya sekarang. Kau tidak valid. Silakan masukkan lagi. Ini pasti kode galat yang menyebabkan lini produksi berhenti. Tapi deretan huruf dalam kode ini
Apa artinya? Ini adalah perlindungan kode lini produksi. Hanya jika 4 orang memasukkan kata sandi secara bersamaan. Lini ini bisa dioperasikan kembali. Sekarang, karena kita sudah punya solusinya. Insinyur Kepala Shen, mengapa Anda tidak membiarkan staf memasukkan kata sandinya? Jadi, mereka sengaja libur hanya untuk menjebak saya. Jika saya membiarkan mereka memperbaiki lini produksi, itu pasti akan membongkar perlakuan buruk kita terhadap para pekerja. Kita tamat jika itu terjadi. Cepat cari cara untuk memperbaikinya. Kok tidak valid? Silakan masukkan lagi. Kata sandi ini pasti jebakan yang dipasang Song Hui. Jangan masukkan kodenya. Saya bisa memperbaikinya, karena lini produksi tidak bisa beroperasi akibat galat. Saya akan hapus saja modul galat itu. Bukankah itu bisa? Mari kita jalankan produksinya dan kirim barangnya dulu. Hapus kode. Kode telah dihapus. Lini produksinya sudah stabil. Bagus. Hebat. Sudah diperbaiki. Trik menghapus modul. Saya tidak percaya kamu benar-benar memikirkan itu. Sekarang lini produksi benar-benar rusak. Apa yang terjadi sekarang? Song Hui, ini adalah lini produksi. Kenapa tidak bergerak? Kenapa berhenti bergerak? Saya perintahkan sekarang. Segera jalankan kembali. Lini produksi ini rusak total. Memulai ulangnya pun tidak akan membantu. Apa katamu? Bagaimana mungkin bisa hancur total? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya sama sekali tidak menyentuh lini produksi itu. Jika ingin bertanya, tanyakanlah pada insinyur kepala Song. Apa yang dia lakukan? Song Hui, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya baru saja menghapus modul galat itu. Bagaimana mungkin? Lini produksinya hancur. Modul yang kamu hapus adalah modul inti dari seluruh lini produksi. Tanpa modul inti, lini produksi tidak tahu cara beroperasi. Ini persis seperti The film lalat was tanpa kepala. translated and Sekarang narrated sama by sekali tidak M mungkin Media. untuk beroperasi. Tidak mungkin. Insinyur kepala Shen masih sangat muda. Tapi penilaiannya sangat buruk. Dia benar-benar menghapus modul inti. Mungkinkah dia sudah menderita? Pikun di usia semuda ini. Lihat kekacauan yang kalian berdua perbuat. Saya harus melimpahkan kesalahan ini kepada Song Hui. Jika tidak, kalau kita melanggar kontrak, Presiden Direktur pasti tidak akan melepaskan kita. Presiden Direktur, kami tidak bersalah. Ini ulah Song Hui. Dia menghasut para pekerja untuk libur masal dan sengaja mogok kerja untuk mengancam kami karena mereka ingin bonus tambahan. Ya, kami takut menghambat produksi. Jadi demi kepentingan bersama, kami tidak punya pilihan selain memanggil orang untuk membantu mengoperasikan lini produksi. Siapa sangka Song Hui sengaja menyabotase lini produksinya. Presiden Liang, kami sudah bekerja sama dengan sekuat tenaga. Semua ini karena Song Hui yang membuat masalah. Dia orang yang harus dihukum. Memang, dia harus dihukum. Benar. Penjaga, tangkap Song Hui dan para pembuat onar ini. Dan tahan mereka semua. Jika pesanan 10 miliar Direktur Liang tertunda, kamu tunggu saja sampai masuk penjara. Tunggu. Orang yang harus dihukum adalah Anda. Guru Song, Guru Song, tinggal di tempat sekecil ini, sungguh membuang bakat Anda. Presiden Lian. Anda kenal Insinyur Song, Guru Song. Kalian saling kenal. Tentu saja. Guru Song adalah pakar industri yang ternama. Alasan saya memilih lini produksi ini adalah karena saya menghargai paten Guru Song. Produk yang dihasilkan lini produksi ini, presisinya telah meningkat 50%. Saya hanya tidak menyangka ada orang yang begitu cerdik sampai mencuri kredit Guru Song. Jadi, Insinyur Song Lang yang meningkatkan lini produksi ini. Kalian berdua penjahat. Tamatlah kita. Ternyata Song Hui punya hubungan dengan Direktur Lian.
Saya meningkatkan sistemnya sendiri dan tidak melaporkannya kepada perusahaan. Saya hanya ingin mengoptimalkan produk pabrik kita. Jika tidak, kita tidak bisa bersaing di pasar, tidak bisa mendapatkan pesanan, dan tidak bisa mencetak keuntungan. Benar. Selama 2 tahun terakhir Saudara Hui telah bekerja lembur tak terhitung malam di pabrik. Lini produksi kita ini semuanya telah melalui pemrosesan dan peningkatannya. Jika tidak, hanya mengandalkan 2 amatiran tanpa keahlian teknis ini, bagaimana mungkin perusahaan bisa mendapat untung? Insinyur Song telah berdedikasi pada pabrik ini, dan bagi kami para pekerja. Dia membagikan semua teknologi inti ini kepada kami. Tapi saya tidak menyangka bahwa pujian itu akan dicuri oleh manajer pabrik yang tidak bermoral ini, dan amatiran lulusan luar negeri ini. Jadi, ini, pesanan 10 miliar ini, pun adalah. Lagi pula, saya hanya menandatanganinya karena rasa hormat saya pada Guru Song. Jika tidak, proyek grup superkonduktor tidak akan pernah jatuh ke perusahaan Anda. Saya sudah memberi Anda kesempatan. Perusahaan Anda lah yang membiarkan badut-badut tidak berbakat ini menekan talenta sejati. Presiden Direktur, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Ya, sebuah The kesalahpahaman. film was translated Masih berani membantah. and narrated by Kalian M berdua, Media. pecundang. Rasakan itu, mereka memang pantas mendapatkannya. Sepasang mandor kejam. Meskipun saya menempatkan pesanan ini karena hormat pada Guru Song. Namun karena kontrak sudah ditandatangani dan tidak selesai tepat waktu, Anda tetap harus membayar denda karena pelanggaran kontrak. Tidak. Presiden Lian benar. Presiden Lian, jika barang tidak dapat dikirim tepat waktu, silakan ajukan klaim penalti. Hanya dengan merugikan kepentingan mendasar perusahaan, kedua bajingan itu bisa dipecat. Presiden Lian, kami sudah menginvestasikan miliaran ke dalam proyek ini. Jika dihentikan sekarang, perusahaan kami akan bangkrut. Ngomong-ngomong, Insinyur Song, tolong bantu saya memohon kepada Presiden Lian. Baiklah. Kalian berdualah yang menyebabkan kekacauan ini. Kalian berdua. Karena keserakahan kalian akan pujian dan demi keuntungan pribadi, menekan Insinyur Song yang berujung pada situasi hari ini. Mengapa kalian tidak segera ke sana dan meminta maaf? Jika tidak, bersiaplah membayar ganti rugi. Direktur Lian, ini semua salah saya. Saya mohon mengingat bahwa kita hanya kurang 1 kelompok pengiriman lagi. Tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Hanya itu. Kedengarannya tidak terlalu tulus. Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak mengeklaim kredit yang bukan milik saya. Saya mohon beri kami lebih banyak waktu. Kami pasti akan menyelesaikannya. Anda masih belum mengerti. Bukan saya orang yang harus Anda mohoni. Sebaliknya. Orang yang seharusnya Anda mohoni adalah mereka. Benar sekali. Ini salah kita. Meminta maaf pada mereka boleh saja, tapi kami tidak akan berlutut. Tepat sekali. Saya adalah profesional riset berpendidikan tinggi. Berlutut pada sekelompok pekerja yang bahkan tidak lulus sekolah dasar. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Kami hanyalah karyawan kelas bawah. Bagaimana mungkin kami pantas meminta bos kami dan lulusan luar negeri berprestasi kita untuk berlutut dan meminta maaf kepada kami? Yan Kai, Shen Yao, kamu masih belum mengerti. Pekerjaan tidak memiliki hierarki status. Pekerja adalah fondasi yang tak tergantikan dari pabrik. Bukan budak untuk kamu tindas sesuka hati. Insinyur Song benar. Grup superkonduktor kami berorientasi pada manusia. Nasib kedua orang ini akan diputuskan oleh para pekerja. Berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, jika pesanan hilang.
Mengusir kalian akan dianggap terlalu ringan. Saya minta maaf. Seharusnya saya tidak datang untuk mempermalukan Anda. Saya mohon pengampunan Anda. Jelaskan dengan jelas. Apa kesalahanmu? Saya minta maaf kepada kalian semua. Semua yang saya lakukan sebelumnya salah. Saya seharusnya tidak memaksa kalian untuk mempercepat. Hanya demi memenuhi tenggat produksi. Insinyur Song kami. Jangan lihat aku. Ikuti nuranimu sendiri. Kalian putuskan sendiri. Apakah akan memaafkan mereka? Kami tidak memaafkan. Kami tidak memaafkan. Kami tidak memaafkan. Kami tidak memaafkan. Anda sudah keterlaluan. Saya sudah meminta maaf. Apalagi yang Anda inginkan? Saya lihat kalian semua hanya menggunakan jabatan untuk menindas orang lain dan menyelesaikan urusan pribadi. Apa kalian tidak takut kehilangan pesanan lalu semuanya dipecat? Kami tidak takut. Ketua, lihat mereka. Anda tidak boleh tertipu oleh orang-orang rendahan yang lisik ini. Hanya kami yang benar-benar setia pada perusahaan. Pergi. Usir mereka. Usir mereka. Usir mereka. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Direktur, Ketua, tolong jangan pecat kami. tolong jangan pecat kami. Ketua, tenang saja. Begitu mereka pergi, saya akan memimpin para pekerja untuk menyelesaikan pesanan. Saya percaya bantuan ini. Presiden Lian akan mengabulkannya. Saya tentu bersedia memberi perusahaan yang adil dan jujur kesempatan. Ketua, tolong jangan pecat kami. Bawa Yangka dan Shan Yao, dua penjahat ini, dan usir mereka. Tidak, Ketua. Tidak. Presiden Direktur, istri saya adalah keponakan Anda. Pulanglah dan urus anak-anak kalian. Ketua, jangan. Pabrik mekanik Kaimin. Saudara Hui, bukan Presiden Direktur Son. Silakan potong peta untuk perusahaan ini. Bagus. 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 Silakan manajer pabrik Song sampaikan beberapa kata kepada semua orang. Ayo. Hari ini, pabrik mesin Kaiming resmi didirikan. Ini adalah pabrik mesin milik saya. Ini bahkan lebih merupakan pabrik mesin milik semua orang. Tenang saja semuanya. Pabrik mesin ini menyediakan bagi semua orang asuransi sosial, dana perumahan, dan libur 2 hari di akhir pekan. Gaji yang setara untuk pekerjaan yang setara. Gaji bulanan sebesar 10 juta. Aturan pabrik tetap sama seperti sebelumnya. Presiden Direktur Son luar biasa. Presiden Direktur Son luar biasa. Presiden Direktur Sang luar biasa. Luar biasa. Suasana cukup ramai. Ini. Perusahaan Film was yang payah. translated and Tidak pernah narrated by mendengarnya. M Media. Song Hui, kalau menurutku. Perusahaan sepertimu yang bahkan butuh urun dana untuk investasi seharusnya tidak perlu dibuka. Ini hanyalah anak perusahaan dari grup besar. Tentu saja Anda tidak akan tahu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak diterima di sini. Dengar kamu membuka perusahaan dan sedang menawar proyek di saat yang sama dengan kami. Saya tentu saja di sini untuk memberi selamat padamu. Semoga pabrik mesin Kaiming milikmu segera bangkrut. Tidak, kalian. Kenapa ada kamera di lantai atas? Masih ingin mendekam di penjara beberapa hari lagi karena penyerangan. Penahanan administratif dan denda karena prostitusi. Tidakkah itu sudah cukup?
Kenapa saya tidak melihat kamera apapun? Kamera. Bagaimana bisa kamera itu bergerak sendiri? Kau juga orang di balik rekaman pengawasan waktu itu. Sudah terlambat untuk menyadari hal ini sekarang. Karena Direktur Yang dan manajer pabrik Shen masih belum tahu cara menghargai pekerja. Kalau begitu, kami tidak keberatan mengajari Anda secara pribadi. Apa yang ingin kamu lakukan? Hajar mereka. Pukul mereka, pukul mereka. Pukul mereka, pukul mereka. Pukul mereka, pukul mereka. Pukul mereka, pukul mereka. Jika kalian cari masalah lagi, saya akan menghajar kalian setiap kali melihat kalian. Pergi. Song Hui, saya pasti akan membalas dendam atas penghinaan hari ini. Penawaran dalam 3 hari. Tunggu saja. Kamu tunggu dan lihat saja. Perusahaan penawar. Perusahaan-perusahaan yang datang untuk menawar sekarang benar-benar tidak jelas. Sampah macam apa yang berani muncul dan mempermalukan diri sendiri? Bersaing dengan mereka hanya menurunkan kelas Yushen kita. Kompetisi. Kami tidak bersaing dengan anjing menggonggong. Jangan buang-buang tenaga kalian. Tender ini sudah pasti milik kami. Tuan Ki Clean Proyek. Tuan Ki, Dapat bekerja sama dengan pabrik yang didanai oleh banyak perusahaan besar adalah kehormatan bagi kami. Proyek ini diserahkan kepada Anda. Tenang saja. Kami akan menyelesaikan proyek ini dengan baik. mengapa memberikannya padanya? Investasi perusahaan besar apa? Dia hanyalah pecundang yang mengemis sumber daya pada wanita kaya, mencuri paten teknis orang lain, dan menggunakan uang sponsor untuk menginvestasikannya di pabrik demi menafkahi istrinya. Jika kau tidak percaya, periksa saja. Guru Song. Guru Song. Itu sudah diselidiki. Orang-orang yang berinvestasi pada Song Hui semuanya adalah bos wanita. Kau Song Hui. Bersikap seperti pria terhormat di depanku. Di belakangku. Ternyata menjual diri kepada bos wanita demi sumber daya. Presiden Song, bagaimana situasi ini? Dan pesanan 10 miliar dari grup superkonduktor telah diselesaikan oleh pabrik kami. Mereka hanya pabrik yang baru dibangun, tanpa teknologi profesional. Berbeda dengan kami yang memiliki teknologi paten terbaru dan lini produksi. Saya pikir Presiden Ki harus mempertimbangkannya dengan cermat. Pesanan 10 miliar itu jelas diselesaikan oleh kami. Maling teriak maling. Apakah Anda masih punya rasa malu? Presiden Ki saya menjamin dengan harga diri saya bahwa kami adalah tim yang menyelesaikan pesanan 10 miliar itu. Saya bersih di mata para investor. Setelah diberhentikan secara paksa oleh mereka, para investor berinvestasi kepada kami untuk membangun pabrik. Mohon percaya kami. Perusahaan Anda bisa menyelidikinya. Para pekerja di pabrik mereka, beberapa memiliki catatan tindak pidana, dan beberapa memiliki catatan prostitusi. Menyerahkan proyek kepada sekelompok kriminal. Apakah Anda merasa tenang? Yang Kai, mereka punya catatan kriminal hanya karena ulahmu. Jika Anda punya kemampuan, tunjukkan buktinya. Jangan merengek jika tidak bisa bersaing. Anda hanyalah manajer pabrik dari pabrik urun dana. Tidak punya kapasitas. Baiklah, karena kau punya kemampuan seperti itu. Kenapa kita tidak buat perjanjian taruhan saja? Kedua pabrik menerima pesanan dan berproduksi pada saat yang bersamaan. Siapapun yang lebih lambat harus mundur dari tender. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Bagaimana kalau kita tambahkan taruhan sebesar 1 miliar? Uang yang kalian telan. Sudah saatnya dimuntahkan. 1 miliar. Trik apa lagi yang kau mainkan? Apa saya lihat kalian tidak berani bersaing? Takut kami mencuri teknologi kalian. Jika kalian kalah, kalian harus membayar. Konyol. Mari kita bersaing kalau begitu. Selama para pekerja dipaksa bekerja tanpa tidur, ditambah lini produksi yang matang itu,
kami pasti bisa lebih cepat daripada Song Hui. Kau tunggu saja sampai rugi dan bangkrut. Para pekerja sudah diberhentikan. Dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri itu? Tidak heran mereka bisa menyelesaikan proyek itu dengan begitu percaya diri. Dua binatang ini. Apa yang terjadi? Hanya tersisa kelompok terakhir. Semuanya berhati-hatilah. Song Hui, saya hanya butuh 10 hari untuk menyelesaikan beban kerja 30 hari. Saya ingin melihat apa yang bisa kau andalkan untuk mengalahkanku. Halo. Semuanya dengarkan saya. Saya Song Hui yang membawa kelompok pekerja sebelumnya untuk melarikan diri dari Hang Seng. Tanggal pengiriman tinggal 3 hari lagi. Saya akan membantu kalian memanggil polisi. Tapi mereka sangat berhati-hati. Melapor ke polisi tidak ada gunanya. Kami semua sudah mencoba. Saya bisa menyelamatkan mereka, dan saya bisa menyelamatkan kalian. Selama kalian bisa bekerja sama dengan saya, pada hari itu, saya pasti bisa menyelamatkan kalian. Oke, kami percaya pada Anda. Bagus, akhirnya ada seseorang yang membantu kami. Kami mempercayai Anda. Kami percaya pada Anda. The film Kami was percaya pada translated Anda. and narrated by M Media. Sistem 2.0 saya yang telah ditingkatkan 2 kali lebih cepat dari kecepatan aslinya. Pada hari itu, bukan hanya kalian harus membayar 1 miliar, tapi kalian juga akan masuk penjara. Lihat. Presiden Ki, lihat. Produk telah diproduksi dengan kualitas dan kuantitas terjamin. Kau bisa memeriksanya. Kualitasnya sangat bagus. Ini adalah lini produksi terbaru yang ditingkatkan milik Song Hui. Para pekerja bekerja siang malam. Saya tidak percaya Song Hui bisa mengalahkanku. Saya menang. Jika tidak ada masalah, mengapa Anda tidak menyerahkan proyek ini kepada kami? Kualitas, kuantitas, dan kecepatan terjamin. Bagaimana mungkin kami sudah siap menandatangani kontrak? Presiden Liang baru saja tiba. Jangan buang-buang tenagamu. Kami sudah menyelesaikan proyek lebih cepat dari jadwal. Meskipun kamu terus menjilat sepatu Presiden Ki, kamu sudah kalah. Begitukah, tapi saya sudah menandatanganinya dengan sukses. Kontrak proyek. Bagaimana itu mungkin? Kami telah berproduksi sepanjang waktu. Bagaimana mungkin kau bisa lebih cepat dari kami? Ini pasti palsu, kan? Tuan Song sudah menyelesaikan pengiriman kemarin. Dan kualitas produknya bahkan lebih baik daripada milik Anda. Saya mohon maaf. Tuan Song, mari kita pergi. Karena saya sudah meningkatkan lini produksi ke versi 2.0. Kecepatannya sedikit lebih unggul. Siapkan kompensasi 1 miliar itu. Tidak, kita sama sekali tidak boleh kalah dari Song Hui. Jika tidak, kita harus membayar 1 miliar. Tunggu. Untungnya kami sudah melakukan persiapan sebelumnya. Kau tidak bisa menyerahkan proyek ini kepada Insinyur Song karena dia tanpa izin menjiplak lini produksi grup Yusheng kami. Ini adalah pelanggaran. Jadi mereka memang menjiplaknya dan bahkan mengajukan paten. Karena kalian mengantarkannya ke depan pintu kami, maka mari kita selesaikan perhitungan lama dan baru sekaligus. Paten internasional yang saya daftarkan sudah disetujui.
Penggunaan yang melanggar tidak hanya akan berakibat pada ganti rugi yang lebih tinggi, tetapi juga akan berujung pada penangkapan oleh tim inspeksi internasional. Kau bilang saya menjiplak paten itu. Apa kau punya bukti? Kontrak ini dengan jelas menyatakan bahwa paten ini milik grup Yusheng kami. Perlindungan paten. Apakah kau berani mengatakan bahwa teknologi yang kau produksi tidak pernah menggunakan teknologi kami? Apakah Anda yakin Anda ingin menggunakan produk dari pabrik mesin Kaiming, produk yang tidak memiliki paten, dan diproduksi tanpa izin dari penemunya? Akan dikenakan tanggung jawab penuh dan denda. Belum ada seorang pun di negara ini yang berani menggunakan paten grup Yusheng. Tuan Som, apa yang mereka katakan itu benar? Jadi Yusheng Group milik kalian mengandalkan monopoli paten untuk menindas orang lain di dalam negeri. Tapi saya bisa membuktikan bahwa sayalah penemu paten tersebut. Berkas sangat rahasia. Ini adalah berkas sangat rahasia yang khusus digunakan untuk mencatat terobosan teknologi rahasia. Tuan Som, bagaimana Anda bisa memiliki ini? Karena teknologi ini selalu dimonopoli oleh pihak asing. Dan setelah saya menemukannya, Audit Industri Nasional menggunakannya untuk kepentingan negara demi alasan kerahasiaan. Saya diizinkan menggunakan nama samaran untuk mendaftarkan paten di luar negeri. Kini paten tersebut telah ditingkatkan menjadi paten internasional. Paten ini memiliki tingkat perlindungan yang lebih tinggi daripada paten jiplakan kalian. Saat ini paten tersebut berada di bawah perlindungan lembaga internasional. Jika dicuri kalian The akan film was ditangkap. translated Dan kalian harus and membayar ganti rugi yang narrated by sangat besar. M-Media. Bagaimana ini mungkin? Kau lulusan sarjana dalam negeri, mahasiswa biasa-biasa saja. Bagaimana bisa kau mendapatkan paten yang dilindungi secara internasional dan dilindungi oleh lembaga internasional? Ini pasti palsu. Kami adalah lembaga perlindungan paten internasional. Anda dicurigai mencuri paten internasional dan akan dikena sanksi pengadilan internasional. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Song Hui menembus teknologi tingkat nasional dan menjadi penemu paten yang dilindungi secara internasional? Tolong aku. Tidak. Dia yang mencuri paten itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak boleh kehilangan proyek ini. Kalah dari Song Hui. Berarti kami bisa menyelesaikan tugas lebih cepat, menghemat 50% waktu. Serahkan proyek ini kepada kami. Sistem kami lebih baik. Sistem itu bisa memproduksi lebih cepat. Yang Kai kau benar-benar menjadikanku kambing hitam. Siapa yang Kai? Seseorang melaporkan Anda atas tuduhan penahanan ilegal dan kerja paksa. Gadis-gadis desa itu, bukankah ponsel mereka sudah disita? Bagaimana mereka bisa melapor ke polisi? Itu pasti ulahmu. Pak Polisi, ini pasti sebuah kesalahpahaman. Kami sama sekali tidak memaksa lembur atau mengeksploitasi karyawan. Semua ini ditangani sesuai dengan kontrak. Soal melapor ke polisi, itu pasti karena dia dipecat. Dia ingin balas dendam dan mengajukan laporan palsu. Anda harus menangkapnya. Apakah ini tuduhan palsu? Petugas, masuklah bersama saya dan Anda akan melihatnya. Jika ini benar-benar laporan palsu, kami akan bertanggung jawab. Apa yang terjadi bukankah sudah disepakati bahwa mereka tidak boleh datang ke pabrik hari ini? Semuanya berakhir. Kita sudah dijebak. Yang Kaisen Yao, kalian benar-benar tidak punya hati. Pak Polisi, tolong selamatkan kami. Dia menipu kami agar keluar dari pegunungan dengan janji akan diberi makan dan tempat tinggal, serta upah. Sesampainya di sini dia mengambil kartu identitas dan ponsel kami. Dia memberi kami makanan sisa, tidak membayar upah kami, dan memaksa kami bekerja tanpa henti. Mereka yang melawan tidak hanya mencambuk mereka, tetapi juga mengurung mereka di penjara air. Kami benar-benar tidak tahan lagi. Jangan khawatir, kami akan membela kalian. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Penahanan ilegal, membahayakan keselamatan pribadi orang lain. Ini adalah perbuatan melawan hukum. Petugas, ini semua salah paham. Kami adalah warga negara yang taat hukum. Ini kontraknya. Perusahaan kami menyediakan makanan dan tempat tinggal, dan membayar gaji mereka setiap bulan. Mereka bekerja lembur untuk kami secara sukarela. Semua ini sudah ditandatangani. Ini bukan pelanggaran.
Kau Shen Yao. Kita berasal dari desa yang sama. Saya percaya kau akan membawa kami menuju kesejahteraan. Kami sama sekali tidak membaca kontraknya dengan teliti. Kau benar-benar menjebak kami? Bukankah Anda bilang penduduk desa tidak menipu penduduk desa? Banyak dari kami yang buta huruf. Shen Yao, Anda menipu kami. Siapa yang menyuruhmu menandatangani kontrak itu? Sekarang kontrak itu memiliki kekuatan hukum. Pak Polisi, kami juga bertindak sesuai dengan kontrak kerja. Kami benar-benar tidak melanggar hukum. Jika kontrak sudah ditandatangani, maka itu tidak ilegal. Untungnya saya sudah menyiapkan rencana cadangan. Dengan kontrak di tangan, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada saya sekarang. Shen Yao Yang Kai. Kalian tidak akan lolos kali ini. Kalian pikir dengan kontrak ini, tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa padamu. Grup Cheng Yu, Grup Chuang Tao, Grup Xing Shi akan menyewa pengacara terbaik untuk membela Anda. Grup Qingyu, Grup Chuang Tao, Grup Sanction. Bukankah ini 3 grup besar yang hanya berada di bawah grup superkonduktor? Kenapa mereka bekerja sama dengan Song Hui? Kami sudah lama berinvestasi di pabrik mesin Kaiming. Siapapun yang berani menyentuh Guru Song, berarti melawan 3 grup besar kami. Guru Sang terlalu rendah hati. Dia adalah orang yang diinvestasikan oleh 3 grup besar kami bersama-sama. Musuhnya adalah musuh dari 3 grup besar kami. Guru Song, apakah Anda baik-baik saja? Jangan khawatir, mereka tetap tidak bisa melakukan apapun pada saya. Apa-apa yang harus kita lakukan? Grup Qingyu, Grup Chuang Tao, Grup Sanction. Hanyalah lawan yang telah saya kalahkan. Beraninya kalian datang ke wilayah saya untuk membuat onar. Lihat harga saham kalian. 3 grup besar kalian, karena pelanggaran paten. Sudah saya tuntut. Harga saham kalian merosot tajam, tunggulah kebangkrutan. Liu Yuxing, paten-paten ini jelas milik Guru Song yang diotorisasi kepada perusahaan kami. Anda menggunakan dalih kunjungan studi untuk membajak talenta, belum lagi Anda juga secara paksa menyita paten. Anda benar-benar tidak tahu malu. Itu hanya bisa kalian salahkan pada diri sendiri. Kalian tidak mampu mempertahankan tenaga ahli. Bagaimana kalau begini? Song Hui, bergabunglah dengan kami sekarang. Dan Anda masih memiliki jalan keluar. Jika tidak, meskipun Anda pergi mengajukan paten internasional, itu tidak berguna. Bahkan Anda yang lain sudah menjadi milik saya. Saya juga sedang mengajukan paten internasional dan akan segera disetujui. Lagi pula, grup di belakangmu sudah runtuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dan para karyawanmu. Tenang saja. Bahkan jika saya harus mati kelaparan, saya tidak akan bersekongkol dengan bajingan seperti kalian. Sekongkol. Lagi pula pabrik saya dan ketiga grup besar itu tidak akan bangkrut. Kamu benar-benar keras kepala. Dalam situasi saat ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Tentu saja ini grup superkonduktor saya. Manajer pabrik Shen, bolehkah saya bertanya dengan menipu sesama penduduk desa dan menandatangani kontrak kerja ilegal? Tidakkah hati nuranimu merasa sakit? Saya dengar grup Yusheng punya spesialisasi menjiplak paten orang lain dan dengan kedok pertukaran membajak tenaga ahli dari perusahaan lain. Apakah itu benar? Presiden Liang, bagaimana hasilnya? Seperti yang Anda katakan, semua paten atas nama Anda telah ditingkatkan menjadi paten perlindungan internasional. Itu sedikit lebih cepat daripada Liu Yuxing. Dia hampir berhasil. Kamu sudah mengajukan perlindungan paten internasional untuk semua paten Song Hui. Jadi kamu pergi ke luar negeri, bukan untuk mengembangkan bisnis perusahaan, melainkan untuk berjaga-jaga dariku. Tentu saja. Sejak saat kamu dan Yang Kai bersekongkol dalam rencana kalian, saya tahu kalian tidak akan pernah berubah. Kalian pasti akan mencoba segala cara untuk mencuri paten saya. Jadi saya meminta Presiden Liang untuk mengurus perlindungan properti sebelumnya. Kalian menjiplak paten yang saya berikan kepada ketiga grup besar itu, yang sudah melanggar peraturan perlindungan properti. Saya yakin tim inspeksi akan segera menerima surat perintah penangkapan.
Liu Yuxie, Anda dicurigai melakukan plagiarisme terhadap berbagai paten perlindungan internasional. Buktinya sudah konklusif. Anda akan menghadapi tuntutan dari kantor paten internasional. Silakan ikut saya untuk pemeriksaan. Saya dijebak. Saya hanya belajar dari mereka. Apa yang dianggap sebagai plagiarisme? Jalan. Saya. Kamu tunggu saja. Saya tidak akan membiarkanmu lolos. Sebenarnya, saat mereka dipecat, Anda bisa saja menggunakan tuduhan plagiarisme paten untuk menjebloskan mereka berdua. Apakah memutar jalan begitu jauh? Sepadan. Sampah seperti mereka harus dipaku di pilar rasa malu selamanya. Dan tidak akan pernah bisa memperbaiki hidup mereka. Berhenti merekam. Saya adalah manajer regional. Saya akan memastikan kamu tidak bisa bertahan di sini. Manajer regional. Ketua kalian sudah dibawa pergi. Lihat harga saham kalian. Masa jabatanmu sebagai manajer mungkin sudah berakhir. Saham dihentikan perdagangannya. Dan perusahaan telah bangkrut. The film was Saya tidak punya translated apa-apa and lagi. narrated by M Media. Saya katakan, semua yang telah kamu lakukan akan berbalik menyerangmu. Yang Kaishan Yao. Kalian berdua penjahat kecil. Tidak hanya curang tapi juga membuat saya dimarahi. Yang Kai. Kamu hanya bisa jadi manajer pabrik karena saya. Dan kamu bahkan memecat pamanmu sendiri. Dan dengan bermain-main dengan wanita kotor seperti itu, kamu telah menghancurkan reputasi pabrik. Saya ingin bercerai. Wanita gila kamu. Apa kamu belum cukup membuat keributan? Apa kamu tidak merasa cukup malu? Yang malu itu kamu. Reputasi saya telah hancur karenamu. Saya akan memukulmu sampai mati dasar perusak rumah tangga. Direktur wanita dari pabrik kecil yang selama 4 tahun memiliki banyak hubungan berhenti sekolah sejak SD. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, jangan percaya padanya. Foto-foto ini hasil editan. Song Hu yang melakukannya, dia menjebak saya. Pergi sana. Kamu pikir saya bodoh? Foto-fotonya ada di sini. Bagaimana mungkin ini palsu? Dasar wanita jalang. Di pusat persalinan waktu itu, kamu yang merayu Song Hui kan? Kamu yang membuat saya jadi seperti ini. Saya akan mencekikmu. Melihat kedua penjahat ini, mengalami kematian sosial di depan semua orang. Sungguh memuaskan. Saya bangga dan terhormat. Kak Akahun jika bukan karenamu. Kami mungkin sudah diperas habis-habisan oleh mereka. Saya hanya memberi kalian sedikit keberanian untuk melawan. Ingat, para pekerja adalah tuan yang sebenarnya di pabrik ini. Anda benar-benar mengejutkan saya. Anda membangun pabrik secepat ini. Apakah saya datang terlambat? Apakah masih ada kesempatan untuk berinvestasi? Merupakan kehormatan bagi saya jika Presiden Liang berinvestasi. Bagus, mari bekerja sama untuk membuat pabrik ini semakin besar dan kuat. Untuk menaungi semua cendekiawan di dunia. Buruh adalah batu penjuru masyarakat dan kekuatan produktif inti. Hanya dengan menghormati tenaga kerja dan menghormati para pekerja, kita bisa melangkah lebih jauh. Saya merasa bangga dan terhormat. Saya merasa bangga dan terhormat menjadi seorang pekerja. Menjadi seorang pekerja.